Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak. Kita bahas dua hadis. Kenapa Ibu? Karena hadisnya pendek. Kalau hadisnya panjang satu aja. Ini hadisnya pendek dua-duanya. Pendek itu hadisnya musnad. Iya. Nah, ya nggak apa-apa, nggak ada yang susah ya. Intinya ada ini kalau dalam bahasa agama namanya jawami'ul kalam. Hadisnya ringkas tapi mengandung makna yang dalam gitu. Jadi panjang maknanya. Hadisnya hadis yang ke-20 dan 21. Al-hadisul isrun saya bacain dulu. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Azhar al-Badri, ini nama sahabat Nabi yang mendengar hadis dari Rasulullah. Kalau dalam ilmu hadis namanya sanad. Sanad hadis. Sanad itu artinya yang mendengar hadis dari Nabi langsung. Misalnya ibu dengar dari saya, nah itu namanya sanadnya, ya. Ibu menjelasin kemana gitu, itu sanad. Jadi sanad hadis. Nah, qala ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya sebagian yang diketahui dari perkataan Nabi. Perkataan Nabi ini bukan Nabi Muhammad saja, tapi seluruh nabi-nabi ucapannya sama. Makanya disebut min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan nabi-nabi yang dahulu. Ya, dari Nabi Nuh, Sulaiman, Daud, Musa, Isa, Yahya, Zakaria, semuanya sama ucapannya. Apa itu? Idza lam tastahi, apabila engkau tidak punya malu, rasa malu, pasna masita, lakukanlah sesukamu, sekehendakmu, terserah. Artinya dalam penjelasannya al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Orang tidak punya malu maka bukan orang beriman. Kita harus bedain Ibu ya, ada namanya malu, ada namanya minder. Itu beda. Minder itu orang yang tidak punya rasa percaya diri. Disuruh jadi MC, alasannya males, apa nggak bisa, apa ya begitulah. Disuruh mimpin tahlil, padahal sering ngaji. Nanti dulu yang lain aja tuh yang tua-tuaan gitu. Padahal udah disuruh, itu namanya minder, pede. Malu bukan malu. Misalnya disuruh ngaji, malu, disuruh pakai jilbab, malu, pemalu. Jadi kita harus pahami malu di sini, malu dalam perkara agama. Malu misalnya tidak melakukan perbuatan kebaikan, itu malu. Itu malu ya nggak boleh Bu. Jadi nama al-haya'u minal iman. Malu bagian dari iman. Orang beriman punya rasa malu. Al-haya'u habisnya ya. Al-haya'u minal iman. Malu dari iman. Al-haya'u minal iman. Jadi iman itu, orang beriman itu punya rasa malu. Malu. Ya, malu memperlihatkan aurat. Nah, sekarang kan orang gak punya rasa malu. Urat malunya udah dicabut. Iya. Anaknya, cucunya jilbab rapi ngaji di TPA. Emaknya pakaiannya seksi. You can see. Asal-asalan. Ya Bu. Lekak tubuhnya kelihatan. Ya kadang-kadang baju adiknya anaknya dipakai. Ya tunggirnya kemana-mana. Pahanya lebih murah dari paha ayam. Paha ayam 7.000. Paha dia gratis, orang boleh lihat. Naik motor Mio. Nah, malu, nggak punya rasa malu. Na'udzubillahi min. Makanya orang nggak punya rasa malu, semuanya dilakukan. Jadi malu itu bagian dari iman. Bagian dari iman. Jadi nggak boleh Bu.
ya kita harus punya rasa malu. Malu berpakaian, malu berbuat baik. Nah, itu nggak boleh tuh. Malu. Jadi malu ini ya bagian daripada akhlakul akhlak yang jelek, akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Jadi akhlak itu ada dua, Bu ya. Akhlak mahmudah, terpuji, ada akhlak mazmumah, tercela. Akhlak tercela. Jadi akhlak yang jelek ini adalah nggak punya rasa malu. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dulu para nabi mengatakan hal yang sama. Orang yang tidak punya rasa malu, ya dia sama seperti binatang. Ya, laki-laki berkumpul sama wanita satu rumah satu kamar, namanya kumpul. Padahal yang kumpul manusia. Kenapa disebut kebo? Ya Bu ya. Perempuan yang jual diri namanya kupu-kupu jablay. Ya Bu ya. Ya kalau dulu perek, hostess dulu tuh namanya. Kalau sekarang namanya bagus banget, PSK. PSK dulu, sekarang Bu namanya pekerja seks komersial katanya. Nauzubillahimin. Laki-laki yang memperkainkan wanita buaya darat. Ya kan? Ya kan, wanita tuh buaya darat. Ada yang bininya 80 orang. Ada di terkenal itu Bu. Ada seorang lelaki kawin sampai 70 kali kawin. Astagfirullahaladzim. Kawin cerai. Itu gimana itu ya Allah? Makanya disebut an-nubuwatil ula. Jadi orang nggak punya rasa malu itu sama dengan binatang. Ya kan, kalau kambing dengan kambing kawin sebelum dikorban, ya dia mah binatang. Ini manusia kawin dengan manusia tanpa nikah dulu, ya binatang, lebih rendah dari binatang. Makanya malu ini bagian daripada iman, ya, ajaran Nabi, maka disebut dengan syariah an-nubuwatil ula. Jadi syariah yang diajarkan oleh seluruh para nabi. Malu, jangan nggak punya rasa malu, maka dia melakukan hal seenaknya dewek, masih tak sesuai maunya. Makanya dalam Islam itu ada nafsu, ada iman. Ada apa Bu? Ada nafsu, ada iman. Siapa yang lebih dominan nih? Nafsu atau iman? Nafsu dengan iman. Nafsu PS iman. Nah, iman dengan nafsu. Siapa yang mengendalikan dalam diri kita? Kalau yang mengendalikan iman, maka manusia itu kedudukannya sama dengan malaikat. Tapi kalau manusia yang lebih memperturutkan nafsu, maka mereka itu seperti binatang. Maka temannya setan. Tempatnya di mana setan? Di neraka. Innaka aduwwum mubin. Ya Bu ya. Makanya habis lebaran Idul Fitri itu banyak orang-orang ke Ragunan, ke Taman Safari, ngelihat binatang, melihat buaya darat, melihat kumpul-kumpul, ya, melihat tikus, gurita, macam-macam tuh. Dalam rangka apa itu Bu? Dalam rangka halal bihalal minal abidin wal faizin. Nauzubillahi. Makanya siapa yang imannya lebih kuat? Malaikat. Nafsunya lebih kuat? Setan. Ya kan? Makanya sekarang banyak orang gak punya rasa malu. Contohnya kalau dulu zina dilakukan gelap-gelapan, sekarang terang-terangan Bu. Coba aja dilihat di handphone, di medsos, di Facebook, di Twitter, di YouTube, Instagram. Ya, coba aksesnya, tinggal dipicet langsung ketahuan. Anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, guru, dokter, dosen, apalagi ada ustadz lagi yang parahnya. Nauzubillahi. Nah, inilah seperti binatang. Kalau orang nggak rasa malu seperti binatang, karena nafsunya lebih dominan daripada imannya. Ya,
Bagaimana caranya supaya iman ini lebih kuat daripada nafsu kita? Ketika Rasulullah mengatakan, inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu ada pengkilapnya, pembersihnya. Pembersih hati yang ternoda zikrullah, yaitu dengan zikir. Malu itu ada berapa ini? Malu itu ada dua. Pertama, malu yang berkaitan dengan hak Allah. Ya, malu ya berkaitan dengan hak Allah. Misalnya, malu berbuat maksiat, malu berzina, malu bohong, malu gibah, malu ngerumpi. Ya, kan biasanya kalau ngerumpi kerjaan bapak-bapak kan ibu ya. Ngumpul di arisan, nunggu anak sekolah, ya kan? Ngaji 1 jam, ngerumpi 2 jam. Nah, itu kan kerjaan bapak-bapak tuh. Makanya malu terhadap hak Allah, larangan-larangan Allah. Tidak mau melakukan larangan Allah, pakaiannya, ucapannya, perbuatannya, ya kan? Pakaiannya, bagaimana pakaian muslimah. Ini kadang mungkin ngaji rapi, tapi ketika olahraga, senam, sengaja. Iya, kalau laki-laki sih memang. Nah, iya, pakaiannya itu ketat, super ketat. Jilbabnya juga sengaja. Ya, yang kelihatan lekak tubuhnya. Coba lihat kalau pagi-pagi hari Minggu dah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu larangan Allah, malu dengan hak Allah. Yang kedua, malu yang berkaitan dengan hak manusia. Misalnya yang berkaitan dengan manusia, ya, ketika kita misalnya ada apa ya? Mana nih? Ya, tidak berantem, malu tuh. Malu tidak mau berselisih. Ya, hanya gara-gara uang sekian rupiah orang jadi berantem, orang jadi ribut, bahkan jadi pembunuhan. Ya Bu ya. Nah, makanya kita harus ingat nih, malu ini bagian dari iman. Nah, bagaimana caranya supaya iman kita meningkat nih? Iman kita meningkat karena bagian daripada iman. Pertama, zikir. Nama zikir supaya iman kita meningkat. Jadi ada punya rasa malu. Cara meningkatkan iman. Cara meningkatkan iman. Yang pertama, zikir. Ya, ingat Allah dimanapun kita berada. Ada orang ingat Allah ketika di majelis taklim, di masjid, di musola. Ketika pulang lupa Allah. Makanya orang yang beriman itu alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir kepada Allah ketika berdiri, duduk, berbaring. Lagi masak, lagi nyuci, lagi ngepel, lagi neriska, lagi nidurin cucu, nidurin anak, nidurin suami, zikir. Ya Bu. Naik motor, naik mobil, naik kendaraan, naik apapun, zikir. Jadi dimanapun dia bersama Allah. Nah, kalau orang selalu berzikir, maka dia punya rasa malu karena imannya meningkat. Ya, imannya meningkat. Lagi masak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi nyuci, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Lagi ngepel, salawat, sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zikir, istighfar, sholawat, iman meningkat, rasa malu ada.
Pasti itu dengan sendirinya nggak mau maksiat, nggak mau melakukan perbuatan, ucapannya, perbuatannya, pakaiannya yang dilarang Allah tidak mau dilakukan. Kenapa? Karena imannya meningkat. Yang kedua caranya Bu, hadiri majelis ilmu, majelis zikir. Idza marartu biriyadil jannah fartau, apabila kalian melewati taman surga mampirlah. Sahabat bertanya, Rasulullah, di mana taman surga? Halaqatul zikir, majelis ilmu. Ya, dengan kita hadir nih setiap hari Selasa misalnya, maka iman meningkat. Kita ini lagi hadir nih di rumah, lupa segalanya kan? Iman kita meningkat. Apa kata Allah dalam kata malaikat? Rasulullah menyatakan, qumu qad ghafarallahu junubakum wa budilat sayiatikum hasanah. Berdirilah kalian, sungguh Allah mengampuni dosa kalian dan Allah mengganti sifat buruk kalian dengan sifat yang mulia. Sifat yang mulia diantaranya punya rasa malu. Ya itulah kita hadir di majelis ilmu, majelis zikir, hidup jadi tenang, bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Karena persahabatan itu mempengaruhi Bu. Ya, kalau misalnya bersahabat dengan orang-orang yang soleh, kita umpamakan orang nih, ibu punya teman yang tukang minyak wangi, bau wangi, berteman dengan tukang jekol, bau, berteman dengan tukang ikan asin, bau ikan, berteman dengan tukang ahli tahajud, rajin tahajud, berteman dengan ahli sedekah, rajin sedekah, berteman dengan ahli zikir, rajin zikir, berteman dengan ahli sholawat, berteman dengan tukang gosip, bigos. Ya iya, setiap hari gosip aja, tetangga kemana-mana, di pengajian, di majelis taklim, nunggu anak sekolah, kerjaannya gosip terus. Kenapa? Karena temannya tukang gosip. Kenal Bu, kulit kambing berteman dengan Al-Quran, dia selalu dimuliakan. Kulit kambing dipegang dengan berwudu dengan tangan kanan, bahkan dicium itu kulit kambing. Kenapa? Jadi sampul Al-Quran. Ya, Al-Quran misalnya kan ada sampulnya dari kulit kambing. Tapi coba kulit kambing bergaul dengan yang salah, bergaulnya dengan kayu, dipukul zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan malam takbiran, kasihan kulit kambing pada bolong, dipukulin sampai habis. Ya kan, beduk, bergaul dengan kayu jadi beduk. Salah pergaulan doang itu, sama-sama kambing tapi salah pergaulan. Alhamdulillah kita sekarang bergaul nih, ngaji nih, pagi-pagi kan lagi sibuk-sibuknya ibu-ibu kan, sibuk di dapur, di kasur, di sumur. Nah itu ya, kasur, sumur, dapur, sibuk-sibuknya sekarang malah ngaji. Masya Allah. Ini berarti insya Allah iman meningkat dan kita punya rasa malu. Kemudian yang keempat, supaya iman kita meningkat adalah dengan kita melakukan namanya sanksi diri. Wah, sanksi diri itu susah nih. Sanksi diri apa ya? Sanksi diri, bukan orang lain yang merintah, kita sendiri yang mau. Contoh nih, semalam nggak tahajud, contoh nih. Nah sekarang kita sedekahnya kira-kira kita beratin, lebih berat dari biasanya. Sedekahnya biasanya 1.000, sekarang jadi 100.000. Temannya nanya, kenapa ente kok sedekah hari ini gede banget? Semalam saya nggak tahajud. No, Allah senang tuh yang begitu tuh. Jadi mengganti perbuatan baik yang biasa dilakukan dengan perbuatan baik yang lain. Karena nggak tahajud, sekarang sedekah misalnya gitu ya. Ibu gosip, lupa gosip, dosa besar, dosa kita. Diganti dengan apa? Dengan infak yang lebih besar dari gosip. Sedang infaknya 300.000. Kenapa ente sekarang infaknya 300.000, biasa cuma 3.000? Karena tadi saya ngomongin orang, ngomongin ente gitu. Nah, gosip. Nah, itu namanya cara merubah. Nah, dengan biasa begini iman jadi meningkat, Bu. Jadi namanya memberikan sanksi diri. Kalau Umar bin Khattab waktu diajak sholat berjamaah, dia nggak tahu, nggak dengar aja karena waktu itu nggak ada mic, hanya suara Bilal, nggak ketahuan karena dia ada di ladang.
Lalu ada sahabat yang baru pulang dari masjid, dia nanya, kamu dari mana? Dari masjid, sholat bersama Rasulullah, sholat asar. Tadi kenapa kamu nggak ada, ya Umar? Ya Allah, astagfirullah, saya nggak tahu ada surah azan. Gara-gara ladang kurma ini, saya tidak berjamaah di masjid. Mulai saat ini ladang ini saya wakafkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Hanya gara-gara ketinggalan sholat berjamaah di masjid bersama Nabi, dia mewakafkan ladangnya. Ibu beli motor baru nih, misalnya, ya kan ya, dilap terus sampai nggak ngaji hari Selasa. Ya, pulang berangkat dilap, pulang masih melap. Ente tadi nggak ngaji, kenapa bu nggak ngaji? Ya Allah, benar ada pengajian hari ini ya, lupa ada pengajian. Mulai saat ini motor saya serahin ke pesantren sebagai wakaf. Alhamdulillah, itu namanya memberikan sanksi diri. Bisa nggak kita bu? Nah, berat ini untuk ini. Ini cara meningkatkan iman. Yang kelima, cara meningkatkan iman supaya kita punya rasa malu adalah muhasabah. Muhasabah diri, muhasabah yang paling bagus adalah ingat mati, ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat alam barza, ingat mati. Orang yang ingat mati dia tidak mau maksiat, benar nggak? Iya kan, semua kita akan pulang ya bu ya. Iya, ngaji sekarang nih ya sampai jam 8 paling lama. Pulang nggak bu? Pengen kan? Pasti pengen bu pulang, karena pulang itu senang. Dulu waktu kita punya guru yang galak, kata guru yang galak, anak-anakku hari ini libur ya, belajar di rumah. Iya, girang itu anak-anak suruh pulang. Ore, pulang. Senang kan? Senang. Ya, nah, Ramadan, Idul Fitri, Lebaran, semuanya pada pulang kampung, mudik, ketemu keluarga. Ya, senang nggak bu? Dibela-belain saking senangnya, walaupun motornya butut, dibela-belain pulang kampung. Nah, kita nanti dikati kapan wallahualam kita akan pulang ke kampung akhirat. Nah, kira-kira senang nggak bu? Bilang dong senang. Bingung bilang senang ntar mati, bilang gak senang pengen lama di dunia. Allah. Nah, dengan kita ingat mati, iman meningkat, tidak mungkin maksiat. Kenapa orang zina, kenapa orang mabok, kenapa orang korupsi, kenapa orang ghibah, fitnah, hasud? Karena dia lupa mati, lupa dengan alam kubur, lupa dengan alam barzah. Yang paling saya sampaikan, ini nanti tahun misalnya nih 100 tahun ke depan, kira-kira di Al-Qawarni masih ada ibu nggak bu? Ini sekarang tahun 2025, misalnya tahun 2125 nih. Sekarang tahun 2125, kira-kira yang ada di Al-Qawarni siapa? Udah mati semua nih ya. Ya misalnya kalau ibu sekarang umur 50 tahun, tahun 2125 berarti 150, nggak ada jarak, nggak ada orang umur paling juga 50-100 tahun, udah jarang banget ya. Nah artinya mungkin anak atau cucu kita yang di sini sekarang kan. Nah kita bayangkan tuh Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semuanya para sahabat. Kemudian siapa lagi? Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Di alam kubur sama di alam dunia lebih lama di mana bu? Di alam kubur. Di dunia paling 100 tahun. Di akhirat, di alam kubur ini belum akhirat, baru alam barzah. Berapa tahun? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu kapan terjadi kiamat. Kalau kiamatnya tahun 5000, berarti tahun 3000 tahun kita di alam barzah. Ngapain di alam barzah bu? Ya Allah, sendiri kita, nggak ada yang nemenin, suami, istri, anak, saudara, tetangga, nggak ada yang nemenin, hanya amal soleh kita, hanya wakaf amal jariah kita yang nemenin kita. Ya Allah, ya Rabbi, inilah muhasabah diri. Kalau orang muhasabah diri, ingat mati, dia imannya meningkat, tidak punya rasa malu. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 ini dari siapa bu? Dari sahabat namanya Amr. Dikatakan Amrah Sofyan bin Abdul As-Saqafi radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah,
Qulli fil Islam, katakanlah kepadaku ya Rasul tentang Islam, qaulan, satu ucapan, satu perla as'alu anhu ahadan gairah, yang tidak bertanya seorang pun tentang Islam seorang selain kepadamu. Aku tidak bertanya kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab dengan kalimat singkat, Qul amantu billah summastaqim, berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Nah, ada dua kata kalau iman kita sudah jelasin ya. Yakin, percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada qada qadar, hari kiamat, itu iman. Ya, yakin, percaya. Kemudian istiqomah. Tahu istiqomah artinya? Istiqomah pernah saya jelasin kayak masalah istiqomah. Istiqomah isi 3 di kontrak ya. Bukan Bu. Jadi ada 3 makna istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu ada istiqomah dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlakul karimah, itu istiqomah. Apa ini? Adalah akidah, namanya konsisten. Wah, susah banget bahasa ya. Konsisten. Dalam ibadah namanya continue. Dalam akhlakul karimah namanya komitmen. Komitmen. Konsisten itu artinya imannya kuat, imannya mantep, ya, jek gitu ya, tetap kuat. Apapun yang dialaminya, sehat tetap beriman, sakit tetap beriman, kaya beriman, miskin beriman, ya kan? Dalam kondisi apapun, masalahnya banyak, masalahnya diberikan jalan keluar, tetap jek iman kepada Allah, tetap konsisten dengan akidahnya, ibadahnya. Kemudian continue dalam ibadah terus menerus. Apapun yang dialami, kondisi ekonominya, kondisi pribadinya, sosialnya, politiknya tidak mempengaruhinya. Ya, dia kaya, dia rajin sedekah. Dia miskin, tetap sedekah. Dia susah, rajin sholat duha. Dia senang, tetap rajin sholat duha. Ya, itu namanya continue, terus menerus. Kan ada orang ibadah angin-anginan. Tahu angin-anginan Bu? Lagi susah rajin duha, kaya lupa nggak duha lagi. Lagi banyak hutang rajin tahajud, hutang lunas nggak tahajud lagi. Ya kan ada tuh. Lagi banyak masalah rajin ngaji di Al-Qur'an, masalahnya diberikan jalan keluar mudah, enggak ngaji lagi, berhenti ngajinya, bahkan na'udzubillah. Ini namanya enggak istiqomah. Yang penting istiqomah. Ya, kemudian yang ketiga istiqomah artinya akhlakul karimah, itu komitmen. Komitmen dengan akhlak. Orang yang istiqomah akhlaknya mulia. Buktinya dia orang yang pandai bersyukur, orang yang sabar, orang yang qanaah, orang yang ajak, orang yang warok, ya, orang yang juhud, orang yang akhlaknya mulia. Nah, apa hadiahnya orang yang istiqomah Bu? Pengen tahu Bu? Hikmahnya, manfaatnya. Mari kita lihat dalam surah Al-Quran, surah Fussilat. Surah Fussilat juga ada, surah Yunus juga ada. Hikmah, manfaat orang-orang yang istiqomah. Istiqomah, konsisten dalam akidah, continue dalam ibadah, komitmen dalam akhlakul karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaakum fil hayati dunya wa fil akhirah
Surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihim malaikat, maka turun malaikat kepada dia. Dan ini bukan 1-2 malaikat, Bu, ribuan, bahkan jumlahnya enggak hanya Allah yang tahu. Banyak malaikat turun kepada orang yang istiqomah. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kamu takut. Jadi orang yang istiqomah tuh enggak takut. Nggak takut di dunianya, rezekinya, kehidupannya, ketika sakaratul maut, ketika di alam kuburnya, ketika di padang mahsyarnya, ketika di mizannya, ketika melewati jembatan Sirotol, dia tidak takut. Kenapa nggak takut? Karena istiqomah. Jadi kalau orang istiqomah tuh nggak takut, Bu. Nggak takut, ya, tidak takut. Kemudian apa lagi? Wala tahzanu, tidak bersedih. Gimana nanti kalau saya mati, anak saya, cucu saya, keluarga saya, jamaah saya, nggak bersedih, karena Allah yang sudah menjaminnya. Tidak takut, tidak bersedih. Wa absibil jannah, Allah gembirakan dengan surga. Jadi orang istiqomah itu Allah pastikan masuk surga. Jadi orang istiqomah itu masuk surga. Maka yang penting istiqomah, ajak, ya, terus menerus. Iya, terus diajak tetap gitu, terus ajak terus menerusan gitu. Jadi nggak mempengaruhi kondisinya. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau banyak masalah, mau bertubi-tubi masalah, mau musibah, mau senang, apapun yang terjadi, ajak istiqomah. Dia tidak takut, dia tidak bersedih. Ya Bu ya, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang istiqomah. Masya, tidak takut apa yang akan terjadi, rezekinya, sakaratul mautnya, kehidupan akhiratnya, alam kuburnya, nggak takut. Allah yang ngasih itu, Bu. Jadi nggak takut itu bukan kita yang nggak takut, Allah yang ngasih, kita nggak takut. Dan tidak bersedih yang ditinggalkan keluarganya, kalau kita mati gimana nanti, suami saya, anak saya, cucu saya, keponakan saya, nggak takut, nggak bersedih, karena Allah yang sudah menjaganya. Dan Allah gembirakan dengan surga. Dan hebatnya orang istiqomah, Bu, jangankan dia berdoa, belum berdoa Allah sudah kasih, belum berdoa Allah sudah kasih, Allah sudah beri. Yang penting istiqomah. Contohnya contoh yang konkret, misalnya ibu punya anak, punya cucu, lalu ibu ajak ke supermarket, ke warung, ke yang banyak ada situ, ada macam-macam lah, misalnya ke Pujasari atau ke Matahari atau kemana, ke Ramayana, karena mau lebaran kan, kita ajak. Ini bocah yang kita ajak, cucu kita, anak kita, baru ngelihat doang, ngelihat sepatu. Apa kata kita yang orang tuanya atau neneknya? Ambillah itu sepatu dengan kaos kakinya, dengan bajunya, dengan kaosnya, dengan baju kokonya, dengan gamisnya, ambil semua. Padahal baru ngelihat doang. Itulah orang istiqomah kayak begitu. Kita pengen ini, pengen itu, Allah sudah kasih, Allah pasti kasih, belum juga minta. Nah, inilah hebat orang istiqomah nih. Jadi orang istiqomah itu alfu karomah, itu 1000 kemuliaan. Orang istiqomah itu lebih daripada 1000 waliullah. Karena apa? Karena istiqomah. Hebatnya orang istiqomah. Kira-kira mau nggak begitu? Belum minta, belum berdoa, tapi Allah sudah kasih. Itulah Allah berikan kepada orang yang istiqomah. Masalahnya bisa nggak kita istiqomah, ya Bu ya? Masya Allah, susah ya. Tapi nggak ada yang susah kalau kita bisa nikmati. Bagaimana supaya kita istiqomah? Ikhlas, kuncinya ikhlas. Orang yang istiqomah itu ikhlas. Ikhlas itu cirinya 2, Bu. Kerjakan, lupakan. Itu ikhlas. Apa, Bu? Kerjakan, lupakan. Itu ikhlas. Orang yang istiqomah mesti ikhlas. Cara yang pertama, ikhlas dalam ibadah. Ciri orang istiqomah, ikhlas. Ikhlas itu kerjakan, lupakan. Apa maksudnya? Ibu sholat, lupain. Jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat, akhirnya diikut-ikut. Ibu sedekah,
kerjain, jangan diingat-ingat, lupakan. Supaya apa? Mengerjakan perbuatan baru lagi. Jadi orang yang istiqomah, orang yang ikhlas itu selalu mengerjakan baru lagi. Dia lupakan terus perbuatan baiknya, sedekahnya dilupain, zakat, infaknya, kurbannya. Ya kalau Nabi Ibrahim kurbannya kan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Itu setiap tahun, Bu. Kita boro-boro begitu ya. Nabi Ibrahim 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 ekor onta. Berapa miliar setiap tahun beliau berkurban. Kita kurban kambing kecil juga diingat-ingat mulu. Nah, pokoknya orang ikhlas, kerjakan kebaikan, lupakan kebaikan kita supaya kita mengerjakan yang baru lagi. Jadi orang ikhlas itu yang baru lagi, baru lupain. Mungkin seperti maaf nih ya, ibu malam makan sate, pagi nyetor ke kamar mandi, ingat gak tuh? Enggak, lupain. Itu orang ikhlas itu melupakan terus, lupain terus. Ya, melupakan terus, lupakan. Kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Kalau kita bisa begitu, insya Allah jadi orang ikhlas dan menjadi orang yang istiqomah. Yang kedua, supaya kita istiqomah, sabar. Susah, Bu. Ya, ikhlas. Yang kedua, sabar. Apa bedanya dengan ikhlas? Kalau ikhlas itu tadi kan kerjakan, lupakan. Kalau sabar itu ya ada 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi masalah hidup, dalam menghadapi ujian hidup. Ada musibah, ada kesulitan, ada sakit, ada bencana, ada macam-macam. Sabar. Berat nih, Bu. Kalau sholat lagi meriang, tetap enggak berwudu. Nah, berat kan? Sholat malam ngantuk luar biasa, ya kan? Ngantuknya benar-benar ngantuk, tapi tetap tahajud. Nah, kita pengen sedekah, nggak punya duit tapi pengen sedekah, paksain. Nah, itu namanya sabar. Walaupun hanya 2.000 rupiah sedekahnya, tapi memaksakan sedekah, sabar. Sabar dalam berbuat baik, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Teman kita ngajakin gosip terus, kalau tetangga ngajakin dia gosip terus, kita stop. Nah, mampu nggak kita begitu? Nah, itulah sabar. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah kecelakaan, musibah bencana alam, musibah kematian, musibah sakit, macam-macam musibah. Sabar nggak? Ini ngomong enak, Bu, ngamalinnya susah. Ya, sabar. Ya, makanya orang istiqomah dia akan sabar. Ya, akan sabar. Yang ketiga, orang yang istiqomah caranya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqomah itu tawakal. Tawakal itu tahu, Bu, tawakal? Menyerahkan, berserah diri hanya kepada Allah. Kita nih berangkat dari rumah ke Al-Qahar ini, apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tawakal, menyerahkan pada Allah. Terserah Allah sehat atau tidak, terserah Allah panjang umur atau tidak. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang bertawakal, apa kata Allah? Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal, Allah cukupkan seluruh kebutuhan hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Semoga kita dapat mengamalkan 2 hadis hari ini ya. Hadis yang ke-20, punya rasa malu ya, karena malu bagian dari iman. Hadis yang ke-21, beriman dan istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mari kita berdoa kepada Allah. Apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ini air dari rempah-rempah Bu, bikin sendiri, jahe, kunyit, lengkoas, kemudian apa namanya, macam-macam ya, bukan daun salam ya. Jadi enak Bu, sama madu sama jeruk nipis ya. Nah, ini jadi seger badan, sehat walafiat insya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin ya Allah wa sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan ya'wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah. Seluruh dosa jamaah majlis taklim Al-Qahar ya Allah, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami semua akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Jadikan semua kami ya Allah hamba-hambamu yang punya rasa malu ya Allah. Ya Allah, hamba-hambamu yang selalu istiqamah dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak ya Allah. Jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang sabar dalam ketaatan, dalam menjauhi laranganmu ya Allah, dalam menghadapi masalah hidup, hamba-hambamu yang tawakal hanya berserah diri kepadamu ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina ya Allah. Jadikan semua jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji tahun ini ya Allah meraih haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah. Semua kami ya Allah, kami berniat bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ya Allah, bisa haji dan umrah. Takdirkan semua kami menjadi duyufullah, tamu-tamu ya Allah, bisa memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa ahad kedua